dengan ajaran Torah, ya dapatlah dia hidup kekal. Kalau dia ingkar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya masuk neraka juga mereka. Tapi dia nggak percaya Yesus. Bagaimana mau Yesus hidup kekal? Yesus kok yang bilang. Yesus itu apa hidup kekal menurut Yesus? Apakah ada tertulis hidup kekal ialah mengenal Yesus sebagai Tuhan? Ada. Ada tertulis mengenal Yesus. Utusannya Tuhan karena mereka menyimpang. Kalau utusan iya, tapi bukan Tuhan. Yang jadi masalah, kau malah menuhankan Yesus. Kau kan menuhankan Yesus. Mungkin yang lain dulu lah Bunda, habis saya belum dapat poinnya. Ya, kalau Anda Yang lain aja dulu. ini Bang Simanjuntak, kalau Anda hidup di zaman sekarang itu harus pakai akal Bang. Justru saya pakai akal, makanya saya pertanyakan. Karena kalau tidak pakai akal kan apa aja dibilang orang benar terus. Iya, kalau Abang Bang Dalbo ya. saya tanya Abang, gunakan akal ya. Tuhannya Abang siapa? Tuhan saya Bapa di surga. Yesus. Dan melalui Yesus saya bisa menuju ke Bapa. Karena dia sudah diutus ke dunia ini. Artinya Anda ini tidak menuhankan Yesus. Ya dia utusannya Tuhan, berarti Tuhan lah. Apa yang disampaikan itu penyampaiannya Tuhan. Iya, benar sudah itu. Tapi persoalannya di luar dari Bani Israel itu anjing kata Yesus. Kalau ada yang mengaku-ngaku pengikutnya, Abang mau dikatakan anjing? Nah makanya saya pertanyakan, kita ini masuk bagian situ kah atau kita lahir dari mana gitu, dari suku apa? Lahir dari Batak karena Anda orang Batak. Nah itu yang belum harusnya diruntut di sejarahnya bagaimana aturannya gitu. Karena kalau Boleh seperti tambahkan. itu berarti kita semua ini gitu. Boleh saya Soalnya Bang, sedikit aja. kalau mau membahas itu Bang, kita harus pakai akal. Karena Islam itu apalah takilu, kita harus kedepankan akal. Coba. Maksudnya kalau ngikuti perkataan seperti Pak Dalbo bilang bahwa kita di luar Bani itu disebut guk-guk, ya berarti kita semua ini. Bukan yang ngaku-ngaku aja pengikut Yesus. Makanya supaya jangan dibilang guk-guk, ya masuk di salah satu kan di 12 suku itu. Kalau tidak Abang tidak mau ada dua kan? Apalagi ada yang dikatakan Yahudi rohani, yang mengaku Yahudi rohani itu iblis. Kayak Yesus mengatakan, lihatlah beberapa jemaat iblis. Mereka mengaku-ngaku Yahudi padahal bukan. Abang mau dikatakan iblis? Kan nggak mau kan? Ya tidak mau karena bukan iblis. Tapi itu ucapan Yesus di Wahyu 3 nomor 9. Terus supaya tidak masuk dalam ucapan itu bagaimana tindakan kita? Jadi pilihannya di sini Bang. Selama Abang mengaku pengikut Yesus, sedangkan Abang bukan Bani Israel, ada dua pilihan. Abang mau dikatakan iblis atau dikatakan gugu. Itu aja pilihannya. Belum tahu ini apa masuk atau belum, karena belum ada yang runtut tuh urutan silsilahnya. Oh, atau gini aja Bang, Abang pernah baca Bible atau selama hidup nggak pernah baca Bible? Mulai kecil saya baca Bible. Oh, mulai kecil sudah baca Ya. Bible. Coba Bang baca Matius 21 43. Tapi timbul tenggelam ini ya. Matius 21 43. Sudah jelas tadi penyampaian Bunda Rahmat, tapi ya mereka mau gimana lagi, kita dihadapkan Kristen.
Padahal jelas tadi yang disampaikan Bunda Rahma, wa ma arsalnaka illa fatalinnas. Saya bacakan kah? Ya silakan Bang. Enggak kedengaran Bang, suaranya. Apa? Gimana? Suaranya nggak kedengaran Bang. Oh iya. Habis pakai satu HP aja Pak dalam. Oke, saya bacakan ya. Ya ya. Matius 21 nomor berapa? 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Menurut apa? Ini ucapan Yesus ini, kerajaan Allah ini akan dipindahkan ke bangsa yang mana? Silakan. Ya bangsa yang ikut sama Yesus. Yesus ini sudah angkat tangan Bang, sudah menyerah dia. Sudah Ya, menyerah karena ditolak oleh 12 suku tadi kan. Jadi dia kasihlah ke bangsa yang ikut sama dia. Seperti Bunda Rama tadi bilang kan tidak percaya itu mereka. Dia kapok, dia menghadapi kaum bebal. Bebal, betul itu. Jadi ini bangsa ini dipindahkan kemana Bang? Ke yang percaya Yesus. Oh, yang percaya Yesus sebagai Ya sebagai utusan Tuhan dan penyampaian dari Tuhan. bangsa yang mana? Kan ada dua pilihan bangsa Bang. Anaknya Abraham itu ada berapa Bang? Anak Abraham tadi bilangnya 12 suku itu, Yakub itu. Bukan, cucunya itu cucunya. Oh, cucunya. Abraham 12. Kurang Tapi menguasai anaknya ya. Abraham. Anaknya Abraham ada Ishak yang Siapa lagi? dikorbankan. Siapa lagi? Kalau dari istrinya yang dari perkawinan kan satu itu, yang Iya, siapa satu lagi Siapa lagi anak Ismail yang dewasa, Ismail terus yang dewasa. Kira-kira yang disematkan ibu Gunung Sinai dari Arab dan Yerusalem siapa Bang? Itu saya belum paham sampai Kau situ, Pak baca Darko. Galatia, kau baca Galatia mulai dari 22 sampai 25. Dengar ya, di sini dikatakan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Ya, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanatkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ya, ini adalah suatu kisaan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem. Jadi ketika Abraham dikatakan Bapa besar bangsa, yang menggenapi nubuatan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam yang ada di tanah Arab Gunung Sinai. Nah itulah bangsa yang dimaksud Bang. Datang. Galatia ini kan kata-kata Paulus ya. Gimana Kak? Mau kata-kata apa kan tercatat di Bible Abang? Ya maksud saya kata-kata Paulus ini benar semua kan? Ini data kan, kalau kita referensikan data kan, dinarasikan kan data. Ya maksud saya artinya semua yang disampaikan Paulus benar gitu ya. Saya percaya karena tertulis. Oh iya, Anda berarti yang percaya tertulis. Bible? Siap percaya saya percaya Paulus. Cuman ada beberapa pihak yang setiap Paulus jangan, Bang. berkata-kata Kalau dia saya- tidak percaya gitu. Dengarkan Abang, kalau saya dialog itu Bang,
saya tidak menggunakan narasi luar dan saya dasarkan Bible. Nah, ketika saya ditanya masalah akidah Islam, rujukan saya Al-Quran dan hadis. Nah, Anda kan rujukannya nantinya kan Bible, kecuali abang kagak percaya lagi Bible. Saya percaya, cuma maksud saya ada beberapa pihak yang dia kata-kata Paulus tidak dia percaya, begitu maksud saya. Oh, beda dengan aku, Bang. Ini Oh, kan yes. karena diskusi, Bang. Siap. Nah, tapi abang percaya nggak ini? Semua perkataan Paulus saya percaya, Pak. Nah, kalau percaya bagaimana? Di Galatia 4 mulai dari 22 sampai 25. Percaya. Saya yakin itu. Berarti percaya. bangsa yang mana yang dimaksud tadi Yesus itu? Yang Hagar di Gunung Sinai. Agar di mana dia? Gunung Sinai, Nah, di Gunung Sinai di mana itu, Bang? Yerusalem. Kok Yesus? Iya, tadi bilangnya itu sebagai Yerusalem. Seperti apa? Tidak, ini Hagar disematkan dua. Yang pertama Gunung Sinai di tanah Arab, dan kedua ia sama dengan Yerusalem. Masa sih? Kenapa dikatakan hal demikian? Karena Hagar ini ibunya Ismail, dia mempunyai cucu 12 raja. Nah, itulah dikatakan Abraham ini menjadi bapak bangsa yang besar. Karena cucunya ini dari Ismail, 12 orang ini dia raja semua, Bang. Kan Yakub tidak, Ishak kan dua anaknya. Bagaimana mau dikatakan bapak bangsa besar kalau anaknya cuma dua? Jadi yang menggenapi di Kejadian 17 nomor 5, Kejadian 17 20 Ismail. Nah, saya tanya lagi. Menurut Yesus dipindahkan kerajaan Allah itu ke bangsa yang mana? Kan ada dua di sini, satu Yerusalem atau bangsa Israel, atau satu di Gunung Sinai bangsa Arab. Dipindahkan ke mana ini? Bangsa yang belum ada rajanya. Oh, berarti bangsa Yang 2 orang itu. Kan yang 10, yang 12, yang 10 itu sudah ada rajanya. jadi bangsa Arab. Yang belum ada rajanya bangsa Arab ya. Maksudnya ini raja apa? Kan tadi bilangnya cucunya itu yang dari apa sudah ada rajanya. Raja-raja semua. Ini kan sebelum Yesus lahir, Bang. Ini Ya. kan sudah raja semua. Jauh sebelum Yesus lahir. Ya kan? Nah, ini kerajaan. Kerajaan ini tentu raja. Paham toh narasinya? Kan dikatakan itu kerajaan. Jadi kerajaan ini ya boleh kita kategorikan juga di bumi, di surga. Itu. Coba, yang dimaksud oleh Yesus ini bangsa kerajaan. Nah, bangsa kerajaan ini yang mana? Ayo, Bang. Kalau yang diberkati itu kan si Isa, makanya dia mau dikorbankan. Bang, yang diberkati itu Ismail. Dijadikan 12 raja besar Ismail. Baca di Kejadian 17. Kejadian 17 nomor 20. Nah, terus yang disembelih itu siapa yang mau disembelih? Ismail, Bang, kalau kita pakai akal. Jangan kau ke situ dulu. Ini yang nggak beres kau konsep keimananmu. Siapa tuh Yesus? Nah, Itu dulu. dia, kita Jangan ajak ke dulu. konsep Kita ke ajak dulu. korban kau Ini dipindahkan ke jangan mana? ke konsep korban kau pertanyakan. Terlalu jauh ke situ. Yang kau harus tahu dulu siapa itu Yesus. Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Batak. Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan, dia mengajarkan dirinya utusan, dia hamba. Itu dulu yang kau pelajari, dalami. Ketika seorang perempuan Samaria bertanya, ya perempuan Samaria, Yesus berjalan, suatu hari Yesus berjalan, kemudian Yesus haus. Sehinggalah Yesus minum
singgahlah Yesus di sebuah sumur untuk minum. Seorang perempuan Samaria bertanya, mereka ngobrol kan, berbincang-bincang. Kata perempuan itu kepada Yesus, akan datang juga kepada kami seorang Mesias yang disebut Kristus. Dijawab oleh Yesus, akulah dia, akulah yang di depanmu ini. Pengakuan Yesus begitu, bukan dia mengaku, akulah Tuhan, bukan. Akulah Kristus. Apa itu Kristus? Kristus artinya yang diurapi. Orang yang diurapi Tuhan. Jadi Yesus itu orang yang diurapi. Jadi dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan dia. Kamu menuhankan Yesus, berarti kau menentang. Dan Yesus pun bukan untuk kalian ya, Bani Batak ya teman-teman. Tapi itulah temannya, kalau udah di kepalanya. Terus Kalau ini kita masuk membahas dari tentang kenapa bang? Indonesia ini masuk bani yang mana, Bunda? Sejarahnya. Bani Asia, apa Bang, ya Indonesia? Asia. Ada Asia dulu. Asia. Oh, Ya, Asia. Asia. Ya. Nah, keturunan dari Nabi Nuh itu kan ada 3 itu, Sam, Kam, dan Yafet. Sam Sekali dari lagi ku bilang si Manjuntak, kalau kau paksakan dirimu ingin kali kau menjadi Bani Israel, taruhlah kau Bani bayang-bayang ya, Bani apa lagi? Israel rohani, ya oke lah. Sekalipun itu kau jadi Bani Israel, tapi tidak ada yang menuhankan Yesus. Bani Israel tidak ada yang menuhankan Yesus, malah dibunuh di sana. Ingin dibunuh dia. Ingin dibunuh di sana itu, di kampung halamannya dia ditolak, dibunuh. Oleh Allah Subhanahu wa taala dia diselamatkan, diangkat. Jadi yang mati terkutuk di tiang salib itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus anak Maria. Jangankan dia dituhankan, sebagai nabi aja ditolak, sebagai Mesias dia ditolak di sana. Padahal Yesus itu Mesias. Pengakuannya kan kepada perempuan Samaria. Kabur bun, otennya bun. Ngoceh Itu sendiri ya? Masih ada? ada. Saya pikir tadi Bunda Rahma ngoceh sendiri, makanya saya open cam. Ya udah lanjut deh. Iya. Ya mungkin Bunda Rama yang lain dulu lah. Saya Dia sambil terlalu, menyimak ya. saudara kita ini terlalu menginginkan dia termasuk Bani Israel. Oke lah, masuklah kau ke situ, kau ingin kali toh. Tapi intinya yang kau tuhankan itu sebagai nabi pun dia ditolak di sukunya ya, di tanda kelahirannya sebagai nabi, sebagai Mesias dia ditolak, apalagi Tuhan. Gak ada yang menuhankan Yesus sejaman dengan Yesus. Para pengikutnya Yesus kan ada juga ya Nasrani pengikut dia yang setia sama ajaran Yesus, tapi tidak ada yang menuhankan Yesus. Murid-muridnya itu tidak ada yang menuhankan Yesus, pengikutnya. Orang banyak itu berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nabi Yesus. Orang-orang sejaman dengan dia. Makanya disebut Nasrani. Karena Yesus itu berasal dari Nazaret. Begitu Bang. Nah kau ini yang ada di abad 21 tiba-tiba menuhankan. Kau bukan pun orang Israel, tiba-tiba menuhankan ini orang Israel. Taruhlah kau Israel rohani ya, karena kau ingin kali. Dan ketika di masa penghakiman ya, ketika Bunda Rahma, kalau dia ngaku Ya. Israel rohani, kamu sekali dia toh, mau sekali biar Mi kasih Mika ambil Mi ambil. Ya, saya kan mau tahu sejarah juga. Jadi ya, memang banyak artikel, tetapi mungkin ada di sini yang lebih paham. Kita bisa belajar bersama kan gitu. Ya silakan Bang ya. Intinya sebagai nabi aja Makanya Bun, Yesus kok tertolak. meragukan keilmuan Bunda Rahma. Apa yang dia tanyakan kok? Siapa tahu ada yang paham. Maksudnya gimana tuh? Coba saya boleh nggak ngulang dikit? Ada yang lebih paham maksudnya. Kalau artikel yang kita baca itu kan bermacam-macam pendapat orang. Loh, Karena jangan. tahu di sini ada yang Kita nggak bisa boleh loh berpendapat. menyimpulkan. Nggak boleh Ya. Bang.
Itu nanti narasinya ke penghujatan kalau berpendapat sendiri. Kita nggak boleh pakai assuming diri itu dilarang itu. Enggak ada yang berasumsi. Di sini kan Terus belajar kenapa semua. beda-beda itu kenapa? Apa maksudnya gitu? Justru karena berbeda makanya kita diskusi di sini. Iya, tapi Kalau bukan sama, berarti membawa pendapat Gosip masing-masing. namanya. Saya rasa Bunda Rahma setuju sama saya. Kita boleh bernarasi di sini atau berdiskusi di sini, tapi bukan berarti membawa pendapat sendiri-sendiri. Enggak begitu. Enggak ada yang bawa pendapat di sini, enggak ada yang menyimpulkan, Bunda. Hanya kita diskusi ya. Nah, terus nggak cocoknya di mana? Apa yang sudah dibawakan? Saya dari tadi itu menyimak loh, walaupun saya sambil makan, sambil ini. Perasaan saya udah pas itu. Bunda Rahma itu kan udah lama mengkaji Bible. Jadi dia Iya, udah nggak paham dan selalu ngikut kita ini Bang masih Suma lama. dan lain-lain. Kenapa? Maksudnya mungkin begini, dia sering membaca membaca tempat rujukan-rujukan yang lain, maka dia mau belajar di sini gitu ya, si Manjuntak. Iya, kita diskusi di sini supaya yang mana yang tepatnya kan seperti itu. Tetapi tidak menyimpulkan apapun di sini kan. Kita hanya berdiskusi. Betul. Tapi kalau itu yang kusampaikan semua bukan asumsi, data ya, dalil pengajaran Yesus. Intinya Yesus berkata, Coba hidup hadapkan kekal. sesama Batak dia, Bunda. Sesama Batak. Di mana? Iyalah. Itu Iya, Bang Albo, iya. Bayu. Tapi asik Oh, juga Bayu. teman dengan cara Silakan. begini. Semakin bertambahlah pengetahuan Bang Betul. Dalbo. Bang Saya- Siman Bayu, Ya, sama Bayu. direnungkan Bang ya, direnungkan tadi data-data Bang itu. Siman Siap, Juntak, siap, Bunda, nenek moyang siap. dulu itu kan di Batak itu kan agamanya Parmalin. Dia juga tidak menuhankan Yesus, Bang Siman Juntak. Betul tidak? Pernah dengar? Ya, kalau Batak zaman dulu Parmalim namanya. Jadi Betul. dia mengesahkan Tuhan. Ya. Dan tidak menuhankan Yesus juga. Ya, setelah beragama Dan Kristen di baru Indonesia pun mengetahui. masuknya belakangan. Setelah zaman Belanda itu. Sebelum itu mana tahu apa-apa, kan primitif. Iya, adat. Makanya sempat dipersekusi dulu kan supaya memasuki satu agama. Tetapi kita tetap bertahan di adat. akalnya jangan diformalin, Bang. Oh, nggak tahu ya kalau di adat. Kalau Islam tuh saya rasa kita yang justru adat mengikuti mana yang banyak kan yang di adat itu yang syirik. Nah, di Islam kan nggak boleh syirik itu. Itu dosa paling besar itu. Lo boleh dosa yang lain masih ada maaf dan ampunan, tapi kalau syirik tuh Allah sendiri yang nggak bisa. Jadi bertolak belakang sama Kristen. Kristen ngikutin adatnya besar, Kristen ngikutin sampai yang tadinya acara nggak pernah pakai B2, kepala P2. Saya lihat kalau udah acara Batak Itu disebut ini Bun, agama animisme, dinamisme, agama nenek moyang. Iya, Animisme, tapi dinamisme. maksud saya tuh poinnya Kristen ini menyesuaikan diri sama adat. Umpamanya contoh di acara Batak gitu loh, umpamanya acara ritual atau acara perkawinan itu kepala B2 terus gede-gede bagong Bun disesembahin di situ. Padahal harusnya kan menyesuaikan Kristen itu kan nggak semuanya makan B2. Nah, mereka nggak begitu. Tapi kalau di Islam kan beda. Bukannya Islam menyesuaikan ke adat, tapi adat yang menyesuaikan ke Islam. Contohnya sesajian yang apa itu dilihat konteksnya, nggak semua bisa gitu. Terus syirik apa itu Bang Dalbo kalau yang di Toraja itu apa, orang mati diapain gitu. Nah, kan di Islam kan nggak bisa begitu. Itu maksud saya. Jadi Islam itu mengontrol apa yang ada, bukannya justru menyesuaikan sama adat itu menyesuaikan sama Islam. Kalau pendapat saya begitu ya. Coba kalau ada yang tahu mungkin lebih pintar dari saya, silakan, nggak apa-apa. Kita kan beda sama Kristen. Enggak, cuman kita di sini, Bunda. Kala sama bunda ini kan dua, semuanya sudah makan, sedangkan kita ini belum. Oh, enak banget tuh Bunda. Ini Bun,
Bunda Rahma, makanan saya tadi itu daging Ya, tipis-tipis. kulihat tadi itu begitu lahapnya disantap lahap. Wih, Masalahnya Bang Dalbo minta dibagi gitu. Assalamualaikum Jauh. Lah warahmatullahi kalian wabarakatuh. apalagi Bugis. Bugis itu paling banyak kelapa, paling banyak Sama dogan. ikan. Maksudnya Ikan, di Bunda, sini ikan. Makan sama ikan. Mm-mm. Tuh. Saya mana lagi risetnya tadi? Mahal sekali makan begitu aja. Coba masuk coba. Bayu. Iya. Nah, sebelum ke Bayu nih sedikit aja nih, Warahmatullahi sedikit Bayu bentar. Saya dengan Siman Juntak tadi gini Bang, bahwa dulu kita ini kan dari Asia ini kan dia tergusur dengan orang Eropa, itu dengan adanya siar Kristen, siar Islam melalui Gujarat pedagang-pedagang. Umumnya bangsa-bangsa Asia itu tidak juga mengenal Yesus. Nah, situlah masuklah orang negeri Barat, bahkan orang Batak itu dipersekusi dulu sama no mention. Nah, ditaruh satu tempat, ada namanya Batak Toba segala macam. Nah, masuklah itu Katolik dan Kristen. Begitu juga di Jawa, karena kita dijajah, penjajah itu diajarkan, tapi dengan memaksa. Tapi para Gujarat yang dari Islam itu mengajarkan dengan berdagang sambil siar. Beda ya Itulah. caranya Bangnya, beda. Ya, sangat beda Bunda. Jadi dengan kakek saya dulu kan perceneng cerita itu, karena dia pengikutnya Belanda itu, dia harus masuk ke Katolik waktu di Solo itu. Nah, dia cuma diajarin hanya sampai sekolah sampai SD, nggak boleh dia pinter, kecuali putra-putra raja itu bisa sampai SMA, namanya HIS ya. Itu yang mendirikan Budi Utomo itu. Atau Milo juga bapaknya ya. Milo. Pendidikan itu Budi Utomo itu anak raja yang boleh. Disitulah jadi adanya perbedaan ras gitu. Dan dulu itu kalau dari kita ini dari Asia termasuk Indonesia ini animisme dinamisme. Jadi menyembah tadi yang dikata ada sesaji kata Bunda Rahmat tadi kan, Bunda Mila tadi. Nah, masuklah itu ajaran itu ada dengan cara dijajah dulu itu negara kita. Tapi kalau dari pedagang Gujarat dari Arab itu mengajarkan dengan syiar sambil berdagang. Ini cara masuknya di situ. Mungkin Abang nanti bisa membaca di silsilah Batak, silsilah Raja-Raja Jawa, dan di Nusantara ini, Bang. Nah, disitulah yang dibilang, kalau Abang dibilang kami ini Bani apa? Nah, dulu itu adalah kita itu keturunan dari Yapet. Yapet itu dari anak ketiga dari Nuh alaihissalam. Dia menyebar ke Asia. Kalau Sam anak yang pertama itu ke Eropa Barat, Eropa Timur. Dan orang kalau yang Sam larinya ke daerah yang Nigeria dan daerah yang orang-orang hitam itu. Nah, Asia ini tadi yang ada di Cina itu ada Yin dan Yang, ada Konghucu, dan kita macam-macam itu. Nah, itulah penyebaran antara Kristen dan Islam masuklah bersitu itu karena mereka merasa lebih mereka lebih menguasai lah itu. Itulah terjadinya perbedaan situ, adanya pengacauan bahasa. Barangkali itu nanti Bang Siman bisa baca sejarahnya bahwa Islam yang pertama kali malahan ada di Indonesia itu di Batak itu. Ada peninggalan kuburan siapa itu Bang Dalbo. Nah itu. Karena pedagang Arab sudah duluan ke sana. Datanglah itu tentara Portugis maupun Belanda. abad 7 masuk di sana di Barus. Nah, di Barus betul. Bukannya Abad Aceh 7. dulu, di Aceh dulu. Iya. Nah, itu mungkin sedikit aja saya ini tambahannya. Silakan. Iya. Orasle Jadi- Semajunta. Ini kopi masih Bentar, saya tambahin dulu Bang. Jadi cara penyebaran agama Islam dan Kristen itu berbeda. Berbeda 180 derajat. Tuh. Ya udah lanjut aja. Bapak Rutli. Wah, sudah kenyang. Lanjut, Bayu. Yo. Udah kenyang. Nah, besok insya Allah tapi belum confirm kalau mau menyimak. Saya mau kajian. Tuh, saya kajian juga sekarang. Bang Dalbo. Kalau Bang Dalbo nggak live, tapi saya nggak pengennya Bang Dalbo udah selesai baru saya masuk.
Tapi keburu tengah malam juga, orang mungkin nggak bisa juga kali ya. We'll see lah, coba ntar besok diatur. Oke, nanti tak masuk. Ya, lanjut, Bayu. Iya. Kita Oras le, panggil. semajunta. Kita panggil dokter-dokter Iya, Le. ya. Gimana le? Dari gereja mana ini le ku? Saya gereja KBP, Le. Oh, nggak KBP Protestan ya. Nah saya ngomong dulu Bayu sebelum lanjut. HKBP kan teman saya banyak Batak di sini, ada Situmorang, Simatupang, Pardede, Raja Guguk, Simorangkir, Samosir, terus apalagi itu beberapa masih banyak lah. Nah itu kan mereka kan masuknya HKBP, di sini ada HKBP, tapi terakhir tuh berkurang orangnya, makin berkurang. Ada yang kawin sama Katolik jadi Katolik gitu kan, ada yang pokoknya yang udah nggak mau. Terus saya tanya kenapa nggak ini, apalah macam-macam alasannya. Jadi sekarang ini padahal gerejanya tuh lumayan bagus tuh, besar, paling 10 yang ngisi gitu. Kesian juga sih, saya nggak tahu alasannya kenapa ya pada malas begitu, apa karena nggak mau duit dimintain apa gimana kali gitu. Jadi saya paham tuh, saya pernah disemat ulos malah sama ketua IMABAK, tahu nggak IMABAK, Ikatan Masyarakat Batak, IMABAK, tapi pecah akhirnya mereka. Nah itu saya dapat ulos dari Pak Sianturi namanya, ketua ininya, ketua IMABAK gitu Bang. Jadi saya banyak ulos, saya ada 4 ulos, saya 4 atau 5 bagus. Siap. Berarti sering acara adat. Ya banyak, maksudnya Amerika itu kan unified, kita sama-sama Indonesia itu. Makanya dari kemarin itu saya bilang saya tidak bisa memusuhi Kristen, yang saya musuhi itu penghujat. Kalau Kristen itu kan kita sama di sini. Islam mau Kristen kadang-kadang tidak pernah bertanya siapa dia kan. Kalau Indonesia kan beda, memang kita dari suku bersuku. Kadang-kadang orang Palembang ngumpulnya Palembang, orang Bone ngumpulnya orang Bone, orang Medan sama Medan, kadang-kadang satu suku maunya begitu, nggak apa-apa juga. Tapi kalau di sini kita nggak bisa begitu karena tidak cukup banyak orang kita sendiri. Jadi harus memasyarakat dengan yang lain, gabung sama kelompoknya Jawa, kelompoknya Batak, kelompoknya ini. Nah, tapi mereka tidak pernah membawa ininya dia, istilahnya kayak saya nggak mengucapkan selamat Natal. Ada dulu beberapa kali pertanyaan, tapi setelah saya jelaskan baru mereka mengerti. Sekarang sama dengan si Bang siapa ini, Bun, kenapa Bun nggak ngucapin selamat Natal? Ya kalau ngucapin berarti saya percaya Tuhan itu beranak, Tuhan itu Yesus dan lain-lain. Nah sekarang saya tanya, terus nanti dia bilang begini, iya itu kan cuma ucapan, nggak apa-apa juga gitu kan. Maksudnya itu bukan berarti, kan ada ibu-ibu yang seolah-olah pakai kerudung seolah-olah orang Islam. Oh saya sering mengucapkan selamat hari pahlawan, bukan berarti saya pahlawan katanya gitu. Saya mengucapkan apalagi, bukan berarti saya itu katanya gitu. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda suruh bersyahadat bagaimana? Setuju nggak? Kan itu juga sekedar ucapan. Apa jawaban Anda? Iya, benar itu benar. Nah, jadi jangan pernah memaksakan kehendak karena ini cuma ucapan. Nah, sekarang saya balik bertanya, beneran otak saya yang jalan ya? Saya tanya sama teman saya, lo nyuruh saya begini, ngucapin selamat Natal, lo mau nggak saya suruh syahadat? Kan lo bilang itu cuma ucapan. Ya, sekarang ucapin syahadat, nggak mau. Nah ya udah, jadi sama gitu loh. Jangan bilang selamat hari pahlawan, itu lain konten, lain ini. Selamat ulang tahun bukan berarti saya yang berulang tahun, lain, beda. Izin, Beda, Bunda. sebelum Namanya aku izin, bernegara. Simanjuntak, Ya. Simanjuntak izin ya sebelum lanjut Oke. ke Bang Bayu. Ini Bang, baca ini ya. Jangan-jangan kau termasuk di sini Bang ya, selalu ngaku orang Yahudi. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi.
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Disebut apa? Jemaah iblis. Jadi hati-hati kau mengaku kau bagian dari Yahudi ya, padahal bukan. Kau disebut jemaah iblis. Lanjut, aku mau buat teh mau ini. Iya gitu Bun. Udah dengar belum tadi? Dengar. Hanya ada beberapa Islam yang kalau menurut saya aliran agak-agak liberal. Nah, itu mereka mengucapkan, saya juga nggak ada masalah mau dia Ini mengucapkan. netizen kau kenapa itu? Dibisukan aja itu. Tahu Biarin aja. lagi. Biarin aja. Jadi Bun, apa? Kayak tabiat orang kafir aja kalian itu. Jadi lupa Bunda Rama. Udah biarin aja. Jadi lupa saya mau ngomong apa. Intinya tuh pokoknya intinya tuh nggak usah terlibat satu sama lain, masing-masing aja. Kalau orang nggak mengucapkan nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Kalau ini nggak usah besar-besarkan. Jadi nggak ada perseteruan akidah tuh nggak bisa di sama-samain. Oh semua agama sama, enggak. Buat saya ya hak saya ngomong agama Islam itu yang benar gitu loh. Anda silakan aja. Kalau saya bisa ada pembuktian, bisa ini ya. Anda juga silakan kalau mau ngomong, oh agama Kristen sama agama yang benar, ya silakan juga ngomong. Gitu. Oke. Sudah Bun? Udah. Oke. Itu Bun yang bawa tuh iblis Bun, kalau nulis macam-macam. Nanti lapar lagi. Kalau banyak bicara lapar lagi loh. Lanjut. Nggak Ayo. apa-apa. Ayo. Di rumah Bang Simanjuntak masih di Medan ya, masih di Batak ya. Kalau saya di Kalimantan Timur, Pak Bayu. Kaji dulu Bayu, kesempatan Bayu. Ya, silakan Bay. Bayu. Pontianak Iya. ya. Bang Jadi Kalbun ini begini. sayang bener sama Bayu. Bentar-bentar Bayu. Gimana sih Bun? Kita bikin akun sendiri aja Bun. Nanti lapar lagi loh, lapar. Udah, aku mute. Bayu tuh anak emasnya Bang Dalbo, tau nggak? Lanjut Bayu, saya bercanda. Iya, jadi begini lah. Si Kenapa? Bila ini sayang semua sama teman-teman di sini. Iya. Kenapa saya keluar dari Kristen sementara orang tua saya itu Kristen, opung saya itu Kristen, semua nenek moyang saya selain dari opung yang dari perempuan itu Islam memang. Tapi yang jadi untuk pelajaran di dalam Bible ini, misalkan kita ini untuk mengimani apa ajaran yang dibawakan oleh Yesus itu, otomatis kita harus berpegang teguh kepada Taurat. Nah, namun Taurat ini tidak diberikan kepada bangsa lain. Dan apa saja ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Taurat? Itu ada berapa? 600 berapa mispot itu lebih. Nah, kalau kita berpegang teguh kepada Taurat, lalu bagaimana dengan apa yang dituliskan oleh Paulus? Kalau Anda berpegang teguh kepada Taurat, Anda harus sunat, tidak makan bedua, tidak makan guguk, mengesahkan Tuhan, bukan Tuhan yang bisa dilihat, bukan Tuhan yang mati digantung di kayu salib. Namun, Taurat ini tidak pernah diberikan kepada di luar dari jemaah Yakub atau keturunan Bani Yakub. Itu yang pertama, laiku. Nah, adanya Yesus ini, apakah Yesus ini pernah diutus kepada seluruh umat manusia? No. Dia diutus hanya kepada satu kaum atau kepada satu suku, yaitu Bani Israel. Bani Israel ini, apakah mereka berada di dalam Israel saja yang sekarang ini? Tidak, mereka sudah dicerai-beraikan oleh Tuhan ke seluruh bumi. Nah, itulah makanya dikatakan, pergilah ke seluruh bangsa muridku, yaitu bangsa muridnya yang ada di seluruh muka bumi ini yang telah dicerai-beraikan oleh Tuhan. Di Yeremia 50 nomor
20 kalau bukan 22 itu. Itu yang dimaksud itu, yang saya pelajari. Lalu apa kata Paulus? Aku tidak menepikan kasih karunia Allah, karena jika kebenaran datang daripada hukum Taurat, sia-sialah kematian Al-Masih atau Yesus. Jadi menurut Paulus ini tidak ada artinya itu Taurat, tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat, sementara hukum Taurat itu adalah firman Tuhan. Paulus ini seakan-akan menjadikan dirinya ini adalah Tuhan. Lalu bagaimana kita ini harus mengimani Taurat, atau bagaimana kita masuk ke dalam hukum Yahudi atau iman Yahudi, yaitu adalah tefilah. Apa itu tefilah? Tefilah itu adalah baptis yang dilakukan oleh sebelum Yesus itu diutus ke muka bumi ini. 2 Raja-Raja 5 nomor 14. Apa itu tefilah? Tefilah itu adalah baptis. Baptis itu adalah untuk diperolehkan kepada di luar dari bangsa Yahudi atau dengan proselit. Proselit ini adalah golongan orang-orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi. Berarti jika Anda ditefila atau dibaptis, berarti Anda menjadi penganut keyakinan Yahudi. Lari dia. Udah lari dia. Semoga abang masih mendengarkan di bawah. Proselit ini adalah golongan orang-orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi, yaitu harus mereka itu dibaptis. Nah, kenapa bapak-bapak gereja ini justru memplesetkan baptisan itu atau tefilah itu untuk menjadikan Yesus itu Tuhan? Lari. Karena sebelum Yesus ini ada di muka bumi ini, tefilah itu atau baptisan itu sudah ada dilakukan, yaitu di Sungai Yordan. 2 Raja-Raja 5 nomor 14. Anda bisa baca di sana. Itu yang dimaksud itu. Nah, bagaimana kita ini harus masuk kepada keyakinan Yahudi? Enggak bisa, karena Paulus sudah mengatakan segala ketetapan yang ada di Taurat itu sudah dibatalkan oleh matinya Yesus digantung di kayu salib. Nah, bagaimana kita kalau disunat? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, sia-sialah Kristus baginya. Jadi Anda itu tidak punya peluang gitu loh. Nggak ada peluang Anda untuk masuk untuk mengimani agama Yahudi atau keyakinan dari Yahudi. Karena oknum ini dia itu melawan Tuhan. Dia mengatakan bahwa tidak ada